Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan, mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Menurut Anugrah dan kawan-kawan tahun 2010. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa dengan unsur non-hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya sendiri adalah suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya alam dapat diartikan sebagai komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin. Sebab, misalnya batu bara baru akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi, pasang surut, dan energi laut. Konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengelolaan SDA hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman serta nilai-nilainya. Selanjutnya yaitu tujuan konservasi. Dalam konservasi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memelihara dan melindungi dari tempat yang bernilai tinggi agar tidak punah, hancur maupun berubah. Lalu yang kedua, memiliki tujuan penekanan kembali dari penggunaan lama supaya tidak terlantar. Maksudnya ialah menghidupkan kembali fungsi lama menjadi fungsi baru yang dibutuhkan. Ketiga, bertujuan di dalam melindungi segala macam benda yang mempunyai nilai sejarah atau juga benda pada zaman purbakala dari kerusakan atau juga kemusnahan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan juga kimiawi. Dan yang terakhir ini ialah untuk melindungi segala macam benda cagar alam yang dilakukan dengan secara langsung ialah dengan membersihkan, memperbaiki, serta memeliharanya, baik itu dengan secara fisik atau juga langsung dari pengaruh segala macam faktor seperti faktor lingkungan di mana bisa merusak benda-benda tersebut. Konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Cara konservasi in situ dengan mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Contoh taman nasional diantaranya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Lauser. Kelebihan konservasi in situ
Yang pertama, tidak mengalami stres. Yang kedua, tidak kehilangan sifat alamiahnya. Dan yang ketiga, tidak memakan dana sebesar konservasi ex situ. Dan untuk kekurangannya, kurang dapat dikontrol, tingkat penyebarannya sempit, dan bencana memusnahkan semua yang ada di dalam wilayah konservasi. Konservasi ex situ adalah konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Contoh konservasi ex situ adalah Taman Safari Puncak, Kebun Raya Bogor, Kebun Plasma Nutfah, Kebun Koleksi, dan Kebun Binatang. Kelebihan konservasi ex situ. Yang pertama, bisa dikontrol dengan maksimal. Dan yang kedua, kepunahan lokal akibat bencana alam bisa ditanggulangi. Dan yang ketiga, dapat menjadi wahana pendidikan dan wisata. Untuk kekurangannya, yang pertama berpotensi mengalami stres. Yang kedua, kehilangan sifat alamiahnya. Yang ketiga, memakan waktu yang cenderung lebih lama. Dan yang terakhir, dana yang dibutuhkan sangat besar. Undang-Undang Konservasi In Situ dan Ex Situ. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terutama di pasal 13 ayat 1 yang bunyinya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar suaka alam. Di dalam inilah yang disebut in situ dan di luar suaka alam yang disebut ex situ. Nomor 2 ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 tentang lembaga konservasi, terutama di pasal 1 ayat 2 yang bunyinya, konservasi ex situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alamnya. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Tapir atau Tapir Situs tahun 2013 sampai 2022. Hal ini dikarenakan tapir statusnya menjadi langka akibat perburuan dan fragmentasinya hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Pengelolaan konservasi in situ. Seperti yang tadi dijelaskan, in situ sendiri yaitu pelindungan tumbuhan dan satwa di habitat aslinya. Cara yang dapat kita manusia lakukan dalam konservasi in situ adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Nah, untuk mengelola jenis tumbuhan dan satwa di habitat aslinya ini, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi, yaitu menemukan identitas dari jenis tumbuhan dan satwa yang diamati. Cara yang paling populer yakni dengan membandingkan tumbuhan atau hewan yang ingin diketahui dengan gambar di dalam buku, atau antara tumbuhan dengan material herbarium yang sudah diketahui identitasnya. Cara yang paling cepat dan memuaskan hasilnya untuk melakukan identifikasi yaitu dengan pergi ke lapangan bersama seorang ahli yang benar-benar mengetahui tentang berbagai jenis tumbuhan atau hewan. Lalu tahap kedua adalah inventarisasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kondisi populasi suatu jenis satwa dan tumbuhan yang termasuk habitat aslinya. Lalu yang ketiga, pemantauan. Nah, pemantauan adalah upaya untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu, jadi secara berkala. Lalu yang keempat, pembinaan habitat dan populasinya, yaitu agar satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami. Yang kelima, penyelamatan jenis. Nah, ini merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi yang bersangkutan menjadi terancam bahaya kepunahan. Lalu yang terakhir ada pengkajian, penelitian, dan pengembangannya. Pengelolaan konservasi ex situ adalah perlindungan tumbuhan dan satwa di luar habitat aslinya. Kegiatannya lebih mengarah kepada pemeliharaan dan perkembangbiakan karena pelindungannya berada di dalam fasilitas buatan. Pengelolaan ex situ, konservasi ex situ dilakukan dalam bentuk kegiatan yang pertama pemeliharaan,
yang kedua perkembangbiakan, ketiga pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Lalu yang keempat ada rehabilitasi, yaitu suatu proses di mana hewan yang ditangkap diberikan perawatan khusus dan bila perlu dilatih atau diberi pengamanan khusus supaya dapat bertahan hidup. Yang kelima, penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Kawasan konservasi. Cagar alam memiliki 3 pembahasan, meliputi pengertian, karakteristik, serta pemanfaatan. Pertama, pengertian. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Yang kedua, karakteristik. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan juga ekosistem, serta mewakili formasi dari biota tertentu. Memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan dan juga ekosistem yang langka atau yang hampir punah. Memiliki kondisi alam yang alami dan belum terganggu campur tangan manusia. Memiliki ciri khas potensi yang menjadi contoh bagi ekosistem yang keberadaannya membutuhkan upaya perlindungan. Yang terakhir adalah manfaat dari cagar alam. Pertama, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. 3. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon. 4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Serta yang terakhir, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Di sini terbagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama adalah pengertian dari suaka marga satwa, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah karakteristik. Pertama dalam suaka marga satwa yaitu pengertian. Pengertian suaka marga satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan atau keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suaka marga satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Lanjut, yang kedua ialah tujuan dan manfaat dari suaka marga satwa itu sendiri. Ada 6 tujuan dan manfaat dari suaka marga satwa. Yang pertama, melindungi satwa dari para pemburu. Yang kedua, mengembangbiakan satwa agar tidak punah. Yang ketiga, melestarikan satwa agar bisa hidup seperti di alam aslinya. Yang keempat, melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan. Yang kelima, sebagai sarana ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, menunjang budidaya dan rekreasi. Selanjutnya ialah karakteristik dari suaka marga satwa. Karakteristik dari suaka marga satwa di sini saya bedakan menjadi 2 hal. Yang pertama ialah karakteristik dari segi iklim dan karakteristik dari segi geografis. Karakteristik yang pertama ialah karakteristik dari sisi iklim. Eksistensi kawasan suaka marga satwa jelas dipengaruhi oleh tata letak astronomi. Jika letaknya di sekitar garis khatulistiwa, ciri khas satwanya berupa satu endemik hewan tropis. Jika jauh dari khatulistiwa, kemungkinan jenis satwanya adalah subtropis. Dimana biasanya kalau subtropis itu seperti hewan-hewan yang bisa hibernasi pada musim dingin, seperti contohnya adalah beruang. Karakteristik yang kedua ialah dari sisi geografis. Sebuah suaka marga satwa dapat terbangun karena adanya perubahan iklim tertentu yang membahayakan satwa sehingga perlu kawasan konservasi. Karena perbedaan tata letak geografis ini, banyak hewan yang tidak bisa keluar dari daerahnya sendiri. Contohnya ialah hewan komodo yang ada di Pulau Komodo. Hewan tersebut tidak bisa hidup di luar pulau tersebut. Sangat jarang kemungkinan ia bisa survive di tempat lain selain Pulau Komodo itu. Sekian. Taman Nasional. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari tahu pengertian Taman Nasional, kriteria penetapan, serta tujuan dan manfaatnya. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Kriteria penetapan Taman Nasional. Yang pertama, memiliki sumber daya alam hayati yang khas dan unik serta alami. Yang kedua, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh. Yang ketiga, mempunyai luas wilayah yang cukup untuk kelangsungan proses ekologis. Dan yang keempat, merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam 4 zona.
Tujuan dan manfaat Taman Nasional yaitu sebagai sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sarana pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan air, angin, panas, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan liar sebagai bahan obat-obatan, pemanfaatan sumber plasma nutfa untuk penunjang budidaya, serta pemanfaatan tradisional. Taman wisata alam. Di sini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu adalah pengertian, yang kedua adalah manfaat, yang ketiga adalah pengelolaan, dan yang keempat adalah masalah dalam pengelolaan taman wisata alam. Taman wisata alam. Pengertian taman wisata alam yaitu hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna maupun keindahan alam itu sendiri, yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Manfaat taman wisata alam. Yang pertama sebagai sarana rekreasi dan wisata, yang kedua sarana edukasi, dan yang ketiga sebagai sarana penelitian. Pengelolaan taman wisata alam. Pengelolaan taman wisata alam adalah pemerintah daerah setempat yang melakukan upaya perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan fauna beserta ekosistemnya. Garis besar kegiatan dalam kawasan ini meliputi upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Kemudian yang terakhir, masalah dan tantangan pengelolaan taman wisata alam. Yang pertama, pembangunan dan pengelolaan taman wisata alam juga memiliki masalah atau tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya tantangannya adalah adanya pembakaran liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengelolaan yang berpindah-pindah tangan dari satu pihak ke pihak lain akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang pengelolaan sehingga adanya ancaman kawasan ini tereksploitasi secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, masyarakat yang turut serta berperan dalam pengelolaan taman wisata alam juga berpotensi untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan yang ada, misalnya merusak dan melakukan pemungutan liar atau pungli. Taman Hutan Raya. Nah, apa sih Taman Hutan Raya itu? Bagaimana kriteria penetapannya? Serta apa manfaat dari Taman Hutan Raya? Jadi, Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami maupun bukan alami. Kriteria penetapan Taman Hutan Raya didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, memiliki suatu ciri khas baik asli maupun buatan. Yang kedua, memiliki keindahan alam, contohnya sumber air panas dan sumber mata air. Dan yang ketiga, memiliki luas wilayah yang cukup untuk menampung berbagai macam tumbuhan dan satwa. Manfaat dari Taman Hutan Raya yaitu sebagai tempat bersosialisasi dan berkumpulnya masyarakat, tempat mencari nafkah, tempat rekreasi dan tempat wisata, tempat bagi beberapa event dilaksanakan, serta sebagai sumber oksigen di suatu wilayah. Zonasi. Zonasi merupakan salah satu upaya dalam mengelola kawasan konservasi. Pada prinsipnya, zonasi itu membagi wilayah di dalam kawasan konservasi menjadi wilayah-wilayah lagi. Sistem zonasi hanya dilakukan pada Taman Nasional Kawan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, wilayah di dalam kawasan konservasi dibagi menjadi 4 zona. Pertama, zona inti, kedua, zona rimba, ketiga, zona pemanfaatan, dan yang terakhir, zona lain. Zona inti yaitu kawasan yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan. Zona inti ini hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya lainnya. Nah, untuk yang zona rimba, yaitu kawasan yang digunakan untuk mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona rimba ini hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya, dan wisata alam terbatas. Untuk zona pemanfaatan, yaitu kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
Zona pemanfaatan sendiri dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi. Berbeda dengan yang lainnya, zona lain hanya diadakan untuk kebutuhan masing-masing taman nasional. Zona lain dibagi lagi menjadi 4 zona. Pertama, zona tradisional, kedua, zona rehabilitasi, ketiga, zona religi, dan keempat, zona khusus. Untuk contoh peta zonasi, di sini saya mengambil peta zonasi dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Di Taman Nasional Gunung Merbabu terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama yang berwarna merah yaitu zona inti, yang berwarna kuning zona rimba, yang berwarna hijau zona pemanfaatan, yang berwarna biru zona rehabilitasi, dan yang berwarna coklat adalah zona tradisional. Blok pengelolaan. Blok pengelolaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan dan mengatur cara pemanfaatan wilayah tersebut sebagai sistem penyangga kehidupan. Penetapan blok pengelolaan ini hanya berlaku pada wilayah selain Taman Nasional. Wilayah ini dapat berupa taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, suaka marga satwa, dan cagar alam. Blok pengelolaan dibagi ke dalam 3 blok utama, yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya. Blok perlindungan merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Blok pemanfaatan merupakan bagian yang ditetapkan karena memiliki letak, kondisi, dan potensi alam yang sesuai untuk kepentingan pariwisata. Blok lainnya merupakan bagian tambahan dari suatu kawasan konservasi yang peruntukannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan. Blok lainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada blok rehabilitasi. Blok rehabilitasi merupakan bagian yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Yang kedua ada blok religi, budaya, dan sejarah. Wilayah ini diperuntukkan sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, kegiatan adat budaya, maupun perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah lainnya. Yang ketiga ada blok khusus. Kawasan ini ditetapkan sebagai areal untuk sarana pendukung kehidupan masyarakat, seperti pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, jalur transportasi, dan sebagainya. Untuk pembagian peta zona blok, di sini diambil contoh dari peta zona blok kawasan wisata Ijen. Zona blok wisata kawasan Ijen dibagi menjadi 4. Yang berwarna merah muda itu adalah cagar alam kawasan Ijen. Lalu yang berwarna merah adalah blok perlindungan. Yang berwarna hijau muda adalah blok pemanfaatan, dan yang berwarna hijau tua adalah blok pemanfaatan terbatas. Bagaimana peran pencinta alam dalam upaya konservasi? Konservasi sendiri harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang edukasi mengenai kawasan lingkungan konservasi. Contohnya, seperti kawasan hutan lindung yang ditebang masyarakat untuk wilayah pertanian. Untuk itu, sebagai pencinta alam, kita dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat. Contohnya seperti edukasi kepada anak-anak melalui cerita, video, maupun games, dan menginformasikan dampak serta bahaya dari kerusakan lingkungan. Selain itu, kita juga harus ikut aktif dalam kegiatan konservasi seperti reboisasi dan pelepasan satwa liar.